Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Faris Ramadan, Menti Studi Independen, batch 6 tahun 2024 di Infinite Learning, program Advanced Artificial Intelligence. Di sini aku akan mendemonstrasikan mini project atau lebih tepatnya tugas mini project yaitu query workspace on Watson X data in IBM Cloud. Jadi tugasnya itu ngapain? Ini kita disuruh bikin video terus disuruh demonstrasiin jalanin query SQL di mana di sini query-nya itu udah diberikan di PDF ini ada 32 step yang akan kita jalanin. So, walaupun udah diberiin tapi di sini ada spesifikasi atau requirements yang harus kita gapai, yaitu di mana di sini kita buat skema, namanya itu toko online dan nama kita sendiri, terus bikin table dengan spesifikasi pelanggan, pesanan, dan karyawan itu masing-masing 10, lalu diupload dan ya selesai. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ke langkah-langkah pekerjaan. Langkah pertama yaitu membuat dan menggunakan skema. Untuk buat skema lakukan secara manual melalui data manager dan pilih tab create dan create skema. Kita mulai ya. Oke, jadi di bagian sini itu kita sebelumnya kita ini dulu kita gunain dulu service IBM Watson X data. Lalu sini kita bikin create ke data manager itu di sini. Home. Ini data manager, kita klik create, lalu create skema, lalu buat namanya sesuai yang diminta tadi, ya. Jadi di sini aku udah bikin namanya toko online Fuad, katalognya iceberg underscore data. Masuk kita ke ini ke SQL. Langsung aja, langsung aja kita jalanin, coba. Kita manager, buat skema, terus buat tabel, hingga step akhir itu. Kita mulai dari langkah 3, 4. Sini kita membuat table. Kita create table pelanggan, create table customer. Di sini create table if not exist. Katalog export data, terus ini nama skemanya, toko online buat, sama ini nama table-nya, pelanggan. Di dalamnya itu ada ID pelanggan, tipe integer, terus nama, varchar, email, varchar, kota, dan tanggal daftar itu date. Oke, semoga nggak error, kita run dulu. Oh ya, di sini worksheet-nya udah aku buat sebelumnya supaya apa? Supaya nggak lama videonya. Oke, di sini itu mengembalikan true, jadi itu berarti berhasil. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step 4. Di step 4 itu membuat tabel pesanan. Kita create tabel pesanan di sini. Create tabel pesanan sama seperti tadi ya. Create table if not exist. Untuk toko online buat pesanan. Ini nama tabelnya itu pesanan. Terus dalam itu ada ID pesanan, tipenya integer, di pelanggan tipenya integer, terus tanggal pesanan tipenya date, dan total harga itu desimal. Kita run. Nah, jadi di sini udah terbuat ya, terbuat tabelnya. Ada dua, tabel pelanggan yang di step 3 sama tabel pesanan itu di step 4 ini. Kita lanjut ke step 5. Step 5 itu menyisipkan data pelanggan. Step 5 itu kita insert data pelanggan. Nah, di sini. Ini kita insert seperti spesifikasi yang diminta tadi itu ada 10 data customer. Di sini kita bikin 10 seperti yang diminta tadi.
Kita run and starter. Oke, cara masuknya ya sesuai urutan ya. Di sini ada ID pelanggan, nama, email, kota, tanggal daftar. So, kita lanjut ke step 6 sebelum udah berhasil berjalan. Step 6. Step 6 di sini kita insert order data atau data pesanan ke dalam tabel pesanan. Dengan values-nya itu ada ID pesanan, ID pelanggan, terus tanggal pesanan, sama total harga. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama di sini. Lalu kita run, ini akan memasukkan data-data pesanan ke dalam tabel pesanan. Kita tunggu ya, dan ya, dia affected 10 row, affected satu item, dan ini berhasil. Kita lanjut ke step ke-7. Step 7 itu kita select all customer data. Semua data pelanggan kita select, dan maka nanti dia akan mengembalikan nilainya. Coba ya, data pelanggan select bintang. Nanti di result. Nah, seperti ini bisa dilihat dia akan mengembalikan atau mengambil lebih tepatnya ya, mengambil data-data pelanggan itu karena tadi kita pilihnya bintang. Bintang ini menandakan berarti select all gitu ya. 7. Kita lanjut ke step 8. Di step 8 itu select all, kita mengambil semua data pesanannya. Kalau tadi pelanggan, nah yang ini pesanan. Kita dulu terus run step 8. Nah, kaget. So, seperti tadi ya, karena dia ngambil semua select bintang from tabel pesanan, maka dia akan mengembalikan pesanan secara keseluruhan. Lanjut ke step 9. Di step 9 ini kita nggak select all, tapi kita select kolom nama dan email aja dari tabel pelanggan. Jadi query yang seperti ini, maka dia akan mengembalikan nama dan email aja di result set-nya. Tuh, dia akan mengembalikan nama dan juga email. Seperti yang terlihat ada 10 pelanggan di sini. Kita lanjut ke step 10. Step 10 berarti ini gimana? Select semua dari dari tabel pelanggan di mana kotanya itu Medan. Jadi cuman kota Medan aja yang bakal dikembalikan ke result set. Nah, di sini ada 3 ya, 3 user atau pelanggan yang kotanya itu dari Medan. Kita lanjut ke 11, step 11. Di step 11 itu kita ngefilter data pesanannya itu dari tanggal. So, di sini select bintang, select semuanya dari tabel pesanan, di mana tanggal pesanan itu lebih dari sama dengan tahun 2024 bulan 5 tanggal 19 sampai tanggal pesanan itu kurang dari bulan 5 tanggal 23. Jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 23 kita run. Semoga enggak itu. Oke, dapat ya. So, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. Bagaimana tanggalnya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 23.
Kita lanjut ke step 12 ya. Di step 12. Oke, ini apa? Ini di step 12 itu dia memilih semua data pelanggan dan mengurutkannya berdasarkan nama secara menaik atau ascending. Di sini ada ASC ya. Langsung aja kita run. Jadi dia akan select bintang, tapi di order secara menaik, ascending. Nah, dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Jadi gini. Nah, oke. Kita lanjut ke step 13. Nah, kalau tadi ascending, ini secara descending. Tapi yang ini diselect pesanannya, data pesanan, di order by descending atau secara menurun. Oke, ini tanggal pesanannya. Ini tanggal pesanannya menurun. Jadi dari tanggal 25, 24, 23, 22 sampai yang paling kecil yaitu 16. Kita lanjut ke step 14. Step 14 itu ini. Step 14 itu menghitung jumlah total pelanggan dari tabel pelanggan. Oh, ya, dari tabel pelanggan dalam basis data atau skema tadi toko online Puat. Kita run. Oke, select count berarti dia menghitung. Dia menghitung jumlah pelanggannya yaitu ada 10. Kita naik ke 15. Kalau di step 15 ini dia menghitung total penjualan. Ini sebenarnya total harga atau total penjualan dari semua pesanan yang ada di tabel pesanan. Nah, di tabel pesanan ya. Kita run. Oke. So, jadi dia jumlahkan semua datanya, data pesanan tadi kan ada harganya tuh. Nah, harganya tuh di calculate. Jadi ini jumlah. Kita maju ke step 16. Di step 16, di step 16 itu kita menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Terus kita nampilin hasilnya. Sini kita ke step 16. Oke. Jadi dia nampilin pelanggan sama jumlah pesanan pelanggan itu sendiri. Gitaran. Nah, itu keluar semua. Pelanggan itu memesan 2, Indah memesan 0, Fajar memesan 1, pelanggan memesan 0 gimana coba? Dan seterusnya itu atau 2 dan kita 2. 16, kita lanjut ke 17. Oh iya, aku lupa jelasin di sini kita pakai live join ya. Jadi live join itu kayak sejenis penggabungan data. Oh ya, sama ini. Em, Dia penggabungan data dari tabel pelanggan sama tabel pesanan. Kenapa di sini ada PO? Karena P ini kayak inisial gitulah ya. P untuk tabel pelanggan dan O untuk tabel pesanan. Jadi
kita pakai query left join untuk gabungin datanya dan dapatlah result seperti ini untuk menampilkan nama pelanggan dan juga jumlah pesanan. Kita lanjut ke step 17. Di step 17 ini, kita milih pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan dan menampilkan data mereka. Oke, so kita run aja. Lama ya? Oke, jadi dia akan memilih pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan. So, tadi yang pesanannya nol lah. Yang pesanannya nol itu ada Eva, Indah, sama Joko. Gimana tuh? Pelanggan tapi nggak pesan. Keren banget. Kita lanjut ke step 18. Di step 18 itu kita pilih 5 pelanggan terbaru yang terdaftar di tabel pelanggan. Oke, di step 18 ya. Di step 18. Oke, dia menampilkan data pelanggan terbaru. Menampilkan data pelanggan terbaru, tapi dua recent case ya di sini lupa. Jadi kita buat dua di sini. Kita save, baru kita run on starter. Maaf guys. Tuh, dua pelanggan terbaru itu ada di sini. Ada Pak Joko sama Pak Indah. Lanjut ke step 19. Di step 19 itu milik pelanggan yang nama mereka tuh dimulai dari huruf D. So, select bintang, select all from tabel pelanggan di mana nama like D dan kenapa dan di sini? Kok dan sih? Salah query, sorry. Ini bukan dan tapi persen. Untung aja baca. Jadi dia bakal ngambil yang namanya tuh depannya D, karena di sini D terus persen itu sebagai apa? Uh, Kayak simbol, oh ini huruf seterusnya tuh bebas. Yang penting ada huruf seterusnya. Yang penting depannya D gitu. So, kita run on starter. Siap 20. Oh, di sini error. Maaf. Iceberg cancel. Jadi untuk query SQL ini, kenapa ini? Aduh, Iceberg data atau pelan-pelan bernama like D. Ini step berapa? Step 19. Iceberg data toko online. What? Pelanggan. Coba
Tuh. Oke, udah. Jadi di sini dia nggak nemu karena nggak ada pelanggan yang depannya itu D. So, kita lanjut ke step 20 yang create dulu. Step 20 ini kita yang pertama itu create table. Kita create table karyawan ya. Kita create table karyawan yang dimana isinya itu ada ID karyawan sama kayak pesanan sama pelanggan tadi sama terus ID karyawan itu integer terus nama itu voucher lengnya itu 50 email voucher leng 100 kota voucher lengnya 50 sama tanggal masuk itu format and date lanjut kita run on starter kalau terus dia tuh error bisa error pula nanti di sini dia loading untuk bikin so di sini udah kelihatan tabel karyawan lama banget. Kita lanjut aja ke step 21 sambil tunggu ini. Nah, kok 21 sih? Step 20 tadi ada dua ya. Jadi tabel create sama insert. Nah, setelah tabelnya dibuat, maka kita akan memasukkan atau insert data karyawannya sesuai value yang udah kita buat tadi. ID karyawan, nama, email, kota, tanggal masuk. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat, ID-nya ID karyawannya satu, terus ID, apa nama ID, email, terus kota, sama tanggal masuk. Kita run. Oke, affected for 10 rows. Jadi ini udah masuk di sini ya. Udah masuk di tabelnya. Kita lanjut ke step 21. Step 21 ini ngapain? Jadi step 21 ini gabungin nama pelanggan sama nama karyawan dari tabel yang berbeda. Yaitu kan karyawan tentunya di tabel karyawan dan pelanggan itu di tabel pelanggan. Disatuin di mana? Disatuin di nama pelanggan atau karyawan. Kita pakai apa gabunginnya? Pakai ini, dia. Kita run on starter. Untuk kita siapin nih. Dua. Oke. Jadi ini setelah digabungin nama pelanggan atau karyawan di sini ada Bobby, Ferdi, Retno, Eva, David, Clara, bla 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 dan lain-lainnya. Di sini dua page mana sih? Page 2 ya. Ini page 2 ada ini bla 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 dan seterusnya. Kita lanjut ke step 22. Wah, step 22 ngapain nih? Query-nya ribet ya. Tapi enggak. Jadi di sini step 22 ini kita mengklasifikasikan pelanggan. Kita mengklasifikasikan pelanggan berdasar total pembelian. Total pembelian ya. Pembelian mereka dan menampilkan hasilnya. Jadi kita select P dari tabel pelanggan. Ini P inisial pelanggan, nama. Ini namanya aja. Jadi case-nya itu ketika dijumlahkan total harganya itu 1 juta, eh iya ya 1 juta ini 1 juta, maka dia jadi gold dan seterusnya gitu. Coba kita run. Itu udah sampai step 22 ya, cepat banget. Oke, so, jadi dia kategorikan case. Kita pakai query case untuk mengkategorikan pelanggan dimana yang penjualan lagi harga atau ya harga pembeliannya itu di atas 1 juta dia jadi gold dan di bawah 500 lebih dari 500 itu silver di bawah itu bronze. Bisa dilihat di sini ada 10 item karena masih ada 10 pelanggan. Ini yang gold ada di si kita sama si Yanto karena dia lebih dari 1 juta. Kita lanjut ke step 23.
Di step 23, ngapain di step 23? Jadi di step 23 itu kita diminta untuk membuat view untuk pelanggan Jakarta. Mana? Step 23, tapi di sini Jakarta kan, tapi di sini aku bikin Medan. Ya, Medan. Gimana sih caranya, Bang? Gimana sih caranya step 23 kan? Eh, Apaan sih? Jadi, kita create view. Jadi view itu ibaratnya kayak apa ya? Kolom virtual lah. Kolom virtual untuk kolom virtual sementara untuk eh, kita ngambil datanya. Kita nge-queryin datanya. Jadi di sini kita buat kolomnya itu sebagai pelanggan Medan. Pelanggan Medan. Terus gimana caranya? Jadi kita create view tadi udah kan. Lalu kita select select seperti yang di step pertama-tama tadi itu basicnya itu select all, select bintang from from skemanya, terus ada database-nya, sama ada tabel dan sini tabel pelanggan di mana kota where kota sama dengan Medan. Terus kita run on starter. Lama, ngantuk. So, di sini resultnya true, jadi berarti udah berhasil. Kita masuk ke step 24. Di step 24 ini kita ngapain? Di step 24 ini kita menghapus pelanggan dengan ID tertentu. Menghapus pelanggan dengan ID, di sini aku delete pelanggan, di mana ID pelanggannya itu 5. So, yang ID-nya 5 bakal kehapus. Bye-bye. Yang punya ID 5. Bye-bye. Sayonara. Jadi query SQL ini sebenarnya banyak, tapi iya susah sih. Cuman kalau diulang bakal bisa. And then ini factor of 1. Jadi berhasil ya. Karena di sini udah hijau juga. Kita masuk ke step 25 di stop. Step 25 ini kita ngapain? Step 25 ini kita menghapus data pesanan. Menghapus data pesanan. Di sini aku menghapus yang ID-nya tuh 107. Jadi delete from tabel pesanan di mana ID pesanannya itu 107. Kita run. Oh, Akbar. Oke, berhasil. So, dia bakal ngapus yang ID pesanan 107. Lanjut ke step 26 ya. Hapus. Di step 26 kita ngapain? Step 26. Eh, di step 26. Ya, di step 26 ini kita pilih pelanggan. Kita milih pelanggan dengan total pembelian tertinggi. Terus ditampilin. Bentar. Nah, ya betul. Dia nggunain subquery untuk nampilin pelanggan dengan total belanja yang paling tinggi. Jadi kita bisa lihat select bintang from pelanggan di mana ID pelanggan itu maksudnya subquery itu apa? Ini ada query, terus where ID pelanggan sama dengan dia buka kurung, lalu ada query lagi nih, query select ID pelanggan from tabel pesanan, group by ID pelanggan, order by sum total harga, descending limitnya 1. Jadi dia bakal ngambil yang paling tinggi. Terus
Jalan nggak nih record? Jalan kok. Oke, yang paling tinggi itu si Gita. So, tadi kita tadi gold juga kan. Jadi dia atas 1 juta juga. Tapi dia yang paling tinggi. Berhasil akhirnya. Kita masuk ke 27. Step 27 ini. Di step 27 ini kita ngapain? Select bintang, total harga, bintang 21, as diskon from iceberg. Oh, di step 27 ini kita hitung diskon sebesar 10% ya, dari total harga untuk setiap pesanan. Terus kita tampilin run on starter. Step berapa sih? 27. Menggunakan fungsi matematika untuk menghitung diskon. Ya. Tapi kok nggak 10% ya dia? 58, oh iya 10%. 580 jadi 58.000. Oke, berhasil untuk fungsi matematikanya 27. Lanjut ke 28. Lanjut ke 28. 28 ini ngapain? Select kota, berarti dia memilih kota. Kun jumlah pelanggan from export from ini tabel pelanggan, grup by kota, income. Oh, di step 28 ini kita bakal ngitung jumlah pelanggan untuk setiap kota yang memiliki lebih dari satu pelanggan. Kota yang lebih dari satu pelanggan, misal di Medan tuh ada si Adi, ada si kita, dan lain-lain. Bakal tampilnya di sini, benar nggak? Step 28, gunakan grup by having untuk menampilkan kota dengan lebih dari dua pelanggan. Betul. By having. So, kita lihat di sini, Medan dia ada 3 pelanggan. Amazing. Lanjut ke step 29. Kita pakai fungsi join untuk apa namanya? Nampilin nampilin customer ya. Sama sama apa nih? Select nama. Oh, di pesanan. Oh, dia gabungin data pelanggan sama data pesanan berdasarkan ID pelanggan dan menampilkannya. Jadi gitu teman-teman. Join, dia gabungin. Apa ini yang salah? Oh, ini dia. SQL ini gini. Salah titik koma salah deh. Capek memang. Lama lagi query-nya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi dia ngambil nama dari tabel P pelanggan, terus ID pesanan itu dari tabel pesanan, terus tanggal pesanan dari tabel tabel pesanan, sama total harga itu dari tabel pesanan. Bisa digabungin gitu, bisa dong. Karena kita pakai fungsi join begini. Untuk dia ada 2 pesanan, pesanannya segini, begini, totalnya 8 item. Oke, save. Kok step gini sih? Step gini. Lanjut ke step 30. Di step 30 ini kita ngapain? Di step 30 itu select average total harga. Oh, berarti kita menghitung rata-rata dari total harga untuk semua pesanan. Jadi ini kan from
pesanan. Berarti nggak ada query lain lagi, berarti select average total harga. Berarti kisaran, ayo dong. Oke, rata-rata harganya itu ada di angka 592.222,22. Jadi gitu ya. Ini matematika ternyata bisa dijalanin di SQL query. Kita lanjut ke step 31. Step 31 ini kita ngapain? Nah, select bintang, select semua dari tabel pelanggan di mana emailnya itu ada gmail.com ya. Jadi semua pelanggan yang punya email domainnya itu gmail.com itu bakal ditampilin. Tampilin nggak ya? Ya ditampilin nih kayak. Ya lah ditampilin, masa nggak pula. Tapi kalau gmail.com tadi semuanya itu gmail.com ya yang kita masukin. Sayang banget. Harusnya ada yang kita bedain. Atau kita coba bedain. Tapi di step berapa tadi? Nggak usah lah, satu step lagi. Nanti aja. Kan 32. Ini update. Nge-update data. Tapi ini delete ya. Nge-delete dari tabel pelanggan. Di mana ID pelanggannya itu 9. Bentar. ID pelanggan itu 9. Itu ada si hati. Jadi kalau misalnya kita delete, boom, dia harusnya bakal hapus. Dia harusnya bakal hapus. Oh banget. Oke, udah selesai. Kita run lagi yang 31. Kalau yang email tadi, start email tadi di mana? Nah, kita cari ID-nya 9, nggak ada. Berarti Hadi menghilang dari muka, enggak, bukan muka bumi, tapi muka database ini. So, kita udah sampai di step 32, di step 33 ada nggak? Nggak ada, ye, berarti kita udah selesai. Akhirnya selesai juga untuk tugas record video ini, menjelaskan query SQL dari mini project. So, mungkin sekian. Aduh, mungkin sekian aja video penjelasan query SQL di IBM Watson X Data dari aku, Faris Ramadan. Aku mohon maaf kalau misal ada kesalahan, karena sebenarnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Uh, Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa.